Shalom Bapak Ibu, kembali lagi kita bersama-sama merenungkan dalam tema sarapan tentang kemerdekaan sejati. Terambil dari 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Mari bersama kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih boleh dibangunkan untuk kami mengerti apa yang menjadi kebenaran-Mu, dan kami memohon kiranya Tuhan menyadarkan kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu, setiap orang itu berpikir bahwa kebebasan itu punya arti yang beragam. Salah satunya Bapak Ibu, kebanyakan orang itu mengatakan bahwa kebebasan itu adalah sesuatu kebajikan yang harus dicari. Dan ide itu tergantung pada arti kebebasan itu sendiri. Tetapi juga tidak sedikit orang yang mengira kebebasan adalah tidak adanya pengekangan, dan kita benar-benar bebas ketika terlepas dari hal-hal yang menahan kita. Yang lain mengartikan kebebasan itu dengan kehendak manusiawi kita. Jika kita bisa memilih apa yang kita inginkan, maka bisa dibilang kita ini orang yang bebas. Nah, ide-ide ini Bapak Ibu sedikit berbeda dari apa yang kita baca di dalam Alkitab kita. Menurut firman Tuhan, kebebasan itu ditemukan ketika kita ini hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan kita mengerti dengan bijaksana, dengan akal budi kita apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Nah, saat kita memulai hidup baru bersama dengan Tuhan itu memberi kita hati dan cara hidup yang baru. Dia juga yang mengutus roh untuk tinggal di dalam kita. Dikatakan Paulus bahwa di mana ada roh Tuhan, di situ ada kebebasan sejati. Itu berarti Bapak Ibu, kita semua ini yang percaya punya kebebasan untuk bisa mengakses itu di dalam Tuhan. Nah, kebebasan itu Bapak Ibu tidak datang dari melakukan apapun yang kita inginkan. Tetapi kebebasan itu justru hidup kita ini menurut roh Allah yang tinggal di dalam kita. Nah, Paulus melanjutkan dengan mengatakan bahwa kita ini jadi milik Tuhan di dalam hadirat Allah. Hanya ketika kita ini diam bersama dengan Tuhan setiap hari, kita ini akan diubahkan olehnya. Justru melalui firman Tuhan dan berbicara dengannya, kita ini bisa punya akses menuju transformasi hidup dan juga kebebasan sejati. Nah, akses kebebasan sejati itu Bapak Ibu membuat kita ini tidak trauma di dalam kesehatan mental ataupun kesehatan fisik kita. Kita tidak dibelenggu dengan masa lalu kita. Dan kita punya akses kebebasan karena kita ini sudah menjadi manusia baru dan hidup dan tinggal di dalam Kristus. Nah, bisakah Bapak Ibu mengenali satu atau dua hal yang menghalangi kita untuk hidup dengan cara punya akses bebas di dalam Tuhan? Kita punya kemerdekaan sejati itu. Mungkin kita bisa terkena konflik yang belum terselesaikan, dosa yang berulang. Apapun itu Bapak Ibu, mari kita meluangkan waktu kita memohon supaya Tuhan mengampuni kita dan memberikan anugerahnya supaya pribadi itu yang bisa mengubah kita menjadi pribadi yang senantiasa memiliki kebebasan sejati di dalam Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur untuk kebebasan sejati yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami untuk menjadi orang yang senantiasa mengerti hikmat yang Tuhan tujukan bagi kami. Ajar kami supaya kami juga semakin melekat di dalam kasih kuasa Tuhan, sehingga hidup kami ini tidak dibelenggu dengan masa lalu maupun dosa yang terus mengikat kami. Tolong kami Tuhan, lepaskan kami dan biarlah kami juga memiliki akses kebebasan di dalam Engkau yang sejati. Berkati hari kami ya Tuhan, karena kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita Bapak Ibu. Sampai jumpa.